Ini kita siapkan hati kita mendengar firman dan Kristus yang diberitakan melalui kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-12. Kita dari minggu lalu masuk ke dalam eksposisi. Beberapa bulan ke depan ini kita akan belajar tentang kisah hidup Abraham yang menjadi juga bayang-bayang daripada Kristus. Hari ini kita adalah masuk minggu yang kedua, kita masuk ke dalam Kejadian pasal ke-12, ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian Kejadian 12, ayat 1 sampai ke-20. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel, yang memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki, perempuan, keledai betina, dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku dengan mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Mari kita mohon pimpinan Tuhan sekali lagi di dalam doa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca dan kami sekarang memohon Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman kepada penulis Alkitab. Juga roh kebenaran yang sama memimpin kami hari ini. Sehingga kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan. Dan Tuhan, Roh-Mu yang kudus siapkan juga hati dan pikiran kami. Sehingga kami bukan hanya mengerti, tapi mempercayainya, beriman kepadanya, sehingga hidup kami boleh memancarkan
keindahan daripada Tuhan. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar, sehingga setiap kami boleh dipimpin oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, saudara pasti pernah mendapat email atau SMS yang dari seorang yang tidak saudara kenal dan yang mengatakan ada 20 juta dolar di bank di Afrika yang menantikan akan ditransfer untuk ke Australia, dan kami membutuhkan akan rekening saudara sehingga kami bisa transfer uang 20 juta ini, ya, sehingga saudara dapat 50% atau sebagainya dan seterusnya, ya. Dan saudara tahu pasti langsung delete gitu ya. Jangan pernah diklik matilah kita, ya. It's too good to be true, ya. Dan biasanya memang di dalam dunia ini yang too good to be true itu it's not true, ya, karena too good to be true, ya. Saudara sekalian, apa yang ada di dalam pikiran Abraham ketika Tuhan berkata di dalam ayat yang kedua dan ketiga yang tadi kita baca, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan kau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." It sounds like it's too good to be true. Ya, satu Abraham seorang yang biasa, sangat biasa, bahkan keluarganya penyembah berhala, dia juga bagian dari penyembah berhala sebelumnya. Sekarang tiba-tiba Tuhan datang berkata kepada dia dan memberikan janji yang begitu besar. Dia akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, memberkati dia, membuat namanya masyhur, dan dia akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Saudara sekalian, tidak ditulis Abraham responsnya bagaimana ketika mendengar perkataan Tuhan itu, janji Tuhan itu. Tapi ayat yang keempat mengatakan langsung, "Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya." Ini gambaran mungkin jadi seperti ciptaan. Tuhan berkata, "Jadilah terang," maka terang itu jadi. Ya, jadilah bintang di langit, jadilah segala ciptaan. Ciptaan itu tidak pernah menolak menjadi apa yang Tuhan katakan. Ketika Tuhan berkata, maka jadilah demikian. Dan Abraham di sini menggambarkan contoh seorang yang percaya penuh kepada perkataan Tuhan, meskipun seperti it's too good to be true sepertinya. Tapi ini adalah perkataan Tuhan yang berkuasa, berdaulat, dan Abraham taat, ya. Tidak tahu apa yang dalam pikirannya, tetapi dia langsung taat, pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Sudah sekalian, jelas ini adalah pasal dari yang lalu, pasal 11 bagian terakhir, dan ini adalah pasal 12, bicara tentang Abraham. Ini adalah permulaan yang baru, seperti minggu lalu saya katakan. Karena 11 pasal sebelumnya itu dosa digambarkan telah menjalar sejak Kejadian pasal 3, kemudian sampai pasal 11 dosa telah menjalar ke segala tempat dari Taman Eden, dan Tuhan di dalam 11 atau dari 3 sampai 11 pasal 11 itu mengatakan 5 kutukan yang besar kepada manusia, pada dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi di sini Tuhan memulai langkah yang baru, yang besar, dan menjanjikan 5 berkatnya. 1 ayat 2 khususnya dikontraskan dengan 5 kutuk yang Tuhan nyatakan karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sudah sekalian, di sini kita akan melihat bahwa melalui Abraham, Tuhan akan membalikkan kutukan karena dosa manusia, dan Tuhan akan memberkati umatnya, memilih umatnya, dan memberkati, menyertai, dan mengerjakan apa yang tidak mungkin dilakukan manusia dengan kekuatan mereka sendiri. Kalau kita membandingkan pasal 11 ayat yang keempat di dalam cerita Menara Babel, maka orang-orang di sekitar cerita Menara Babel itu mengatakan, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka mau menyatakan kehebatan mereka mau menjadikan diri mereka besar, dan mereka mau membuat nama bagi mereka sendiri. Tetapi saudara sekalian, kita tahu apa yang manusia inginkan kerjakan di situ dicerai-beraikan oleh Tuhan, karena mereka mau mengerjakan apa yang
tidak mungkin sebenarnya mereka kerjakan bagi diri mereka sendiri. Tetapi di sini janji Tuhan kepada Abraham, khususnya ayat yang pertama, ayat yang kedua adalah janji yang Tuhan sendiri akan mengerjakan apa yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu di negeri ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ada negeri, ada tanah yang Tuhan akan berikan, dan Tuhan akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Melalui Abraham, bangsa-bangsa menerima berkat dan namanya akan menjadi masyhur. Inilah nama yang Tuhan berikan, akan kemuliaan yang Tuhan berikan, akan tanah yang Tuhan berikan, keturunan yang Tuhan berikan. Kita mengerti itu ada blessings, ada 3 hal, ada berkat Tuhan, ada keturunan yang Tuhan berikan, dan juga ada tanah yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Inilah yang manusia ingin kerjakan di dalam Kejadian pasal 11, tetapi inilah yang Tuhan janjikan bagi Abraham. Bukan dengan kekuatan dia, tetapi semata-mata adalah pekerjaan Tuhan di dalam hidup Abraham. Khususnya kita mengerti di dalam konteks Abraham, dan juga tentu bagi kita sekalian juga adalah 3 hal ini sesuatu yang tidak mungkin dicapai Abraham dengan kekuatannya sendiri. Ya, berkat, keturunan, dan juga tanah. Ya, berkat adalah pertanyaannya, bagaimana orang berdosa bisa menerima berkat daripada Tuhan. Kami, Abraham dan seluruh keturunannya dan sebelumnya adalah orang-orang sudah jatuh di dalam dosa. Bagaimana orang berdosa boleh diberkati dan boleh menerima berkat daripada Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana Abraham dan Sarai khususnya, yang sudah tua dan Sarai mandul, dikatakan di dalam pasal sebelumnya, bisa menjadi bangsa yang besar, bisa memiliki keturunan yang banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Memang semua jawabannya adalah tidak mungkin kalau dengan kekuatan manusia sendiri. Yang ketiga juga adalah bagaimana Abraham bisa mendapatkan tanah yang ditempati orang Kanaan. Tanah perjanjian nanti adalah tanah Kanaan. Tanah Kanaan sudah ada orang yang besar-besar yang hidup di situ. Bagaimana Abraham dengan kelompoknya yang kecil, dengan orang-orang yang sedikit itu bisa menerima tanah yang dijanjikan Tuhan. Sekali lagi juga jawabannya tidak mungkin kalau itu bukan anugerah dan pekerjaan Tuhan. Dan saudara sekalian, inilah hal yang pertama yang kita boleh lihat, pelajari. Dari sudut pandang manusia, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, impossible untuk manusia kerjakan, Abraham kerjakan. Tetapi nanti akan semakin jelas bahwa nothing is impossible with God. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu out of nothing, creatio ex nihilo. Dari tidak ada menjadi ada, maka Tuhan itu juga pasti Tuhan yang mampu mengerjakan janjinya seperti yang dia katakan kepada Abraham. Dan kalau kita melihat bagaimana kemudian respons daripada Abraham mendengar janji Tuhan yang luar biasa itu. Yang pertama adalah Abraham percaya dan melangkah, tadi kita sudah lihat, tetapi kemudian kita melihat tidak lama kemudian imannya itu akan diuji. Dan dia sebenarnya bergumul tentang apa yang Tuhan janjikan itu. Janji Tuhan kelihatan bagus, kelihatan mulia, kelihatan indah, tetapi bagi dia sendiri, dia tidak punya kekuatan untuk mencapainya. Kalau diberi pilihan kepada Abraham, mungkin Abraham sebenarnya cukup puas dengan beberapa hektar tanah di sekeliling Kanaan atau di daerah Kanaan itu, dan beberapa hektar tanah yang cukup untuk keluarganya, untuk orang-orangnya, mungkin budak-budaknya, dan juga untuk ternaknya. Tapi kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-13, Tuhan mengatakan kepada Abraham, lihatlah, ya, pasal 13 ayat 14 dan 15, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah, lihatlah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Abraham pikir cukup untuk berapa hektar, mungkin dia sudah puas. Tapi tidak, Tuhan bilang, pandang kiri, kanan, timur, barat, selatan, utara, seluruh daerah itu. Sepanjang kau bisa melihatnya, maka itu akan diberikan kepadamu. Juga demikian juga dengan anak.
Ya, demikian juga dengan anak. Kalau sudah nanti kita masuk terus sampai pasal yang ke-17, kita melihat di situ bagaimana setelah Abraham di dalam ketidaktaatannya mendapatkan anak dengan caranya, juga dengan usulan dari istrinya Sarah itu, karena ketidaksabaran mereka menanti pekerjaan Tuhan, mereka akhirnya mendapatkan Ismail dari budak daripada Sarai. Dan tetapi itu bukan anak perjanjian yang Tuhan inginkan. Di dalam pasal 17 ayat 15 sampai 18 Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi Abraham berpikir, masih mungkin ya. Masih mungkin, ini memang pasal 17 sudah 25 tahun kemudian. Abraham keluar 75 tahun, Tuhan berjanji. Ini Abraham tadi katakan sudah berumur 100 tahun, sudah 25 tahun kemudian. Janji Tuhan belum terjadi. Ya. Dan Abraham berpikir, apa mungkin? Apa benar janji Tuhan ini? Sudah Tuhan, dia seolah-olah berkata, Tuhan jangan terlalu repot-repot, susah-susah bikin. Saya sudah 100 tahun, Sarah sudah 90 tahun. Dia mandul dan sudah menopause kemungkinan 90 tahun. Ya, meskipun umurnya lebih panjang dari orang sekarang. Dan tidak usah terlalu sulit, ya berkati saja, pakailah Ismail, anak yang sudah lahir ini. Ya, saudara sekalian, tetapi Tuhan tidak, itu bukan rencana Tuhan. Tuhan bukan mau bekerja melalui Ismail, tetapi seperti janji Tuhan, perkataan Tuhan yang ditegaskan sekali lagi di sini, melalui Sarai, keturunannya itu akan menjadi seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Dengan kata lain, saudara sekalian, hal yang pertama yang kita boleh belajar di sini adalah visi Abraham itu terlalu kecil. Ya, cukup dengan tanah berapa hektar, pakai Ismail saja sudah ada, Tuhan berkati. Impossible punya anak melalui Sarai. Dan Abraham ragu di situ, ya, dan dia tidak, dia pikir Tuhan bisa memberkati, mengerjakan dalam hidup dia, tetapi mungkin bukan sesuatu yang seperti yang Tuhan janjikan di dalam ayat sebelumnya dan dalam kemudian dia mengulangi berkali-kali. Saudara sekalian, hal yang pertama kita belajar di sini, visi Abraham itu terlalu kecil, sedangkan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar melalui Abraham. Saudara kalau mendengar kalimat ini, saya memikirkan kalimat ini kadang-kadang kedengaran seperti orang karismatik, saudara. Ya, saudara karismatik. Orang karismatik itu bombastis, seluruhnya perkataan bombastis. Ya, we are the planet shakers. Wah, kita ada orang yang menggoncang planet. Nggak tahu ya di mana. Apalah gerakan-gerakan kayak gitu. Ya. Tapi di sisi lain, saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah kita sebenarnya orang-orang yang sungguh percaya kepada janji Tuhan? Bukankah kita bisa jatuh kepada seperti Abraham, kita belajar dari kegagalan Abraham di sini sebenarnya. Bagaimana meskipun dia awalnya percaya, melangkah, tapi dia mulai goncang, dia mulai meragukan, dia mulai bingung. Dia mulai tidak sadar, tidak sungguh-sungguh beriman bahwa Tuhan bisa mengerjakan apa yang Tuhan sudah katakan kepada dia.
Kalau kita melihat firman Tuhan, kita mengetahui bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang besar sebenarnya bagi hidup kita, bagi anak-anak Tuhan. Tapi kadang-kadang visi kita yang terlalu kecil di dalam kita mengikut Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa engkau adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia. Itu kalimat yang sangat besar, saudara. Artinya dunia ini tanpa kehadiranmu akan hidup di dalam kegelapan. Engkau adalah satu-satunya pengharapan dunia. Tentu ultimately di dalam Kristus, tetapi melalui kitalah yang ada di dalam Kristus yang adalah terang itu sendiri. Kita adalah dipanggil, kita disebut adalah jati diri kita yang ada dalam Kristus adalah kita adalah terang dunia. Kita adalah garam dunia. Kalau dunia ini ada di dalam kegelapan, artinya orang Kristen tidak berfungsi sebagai terang. Satu-satunya pengharapan dunia ini adalah ketika orang-orang Kristen hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menerangi dunia yang gelap ini. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal ke-28 mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku. Inilah panggilan yang sangat besar, seluruh dunia. Tuhan menyatakan dia adalah menerima kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu kita diperintahkan pergi, jadikan seluruh bangsa muridku. Dan Tuhan yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi berjanji, aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Saudara sekalian, ini adalah visi global yang berdampak pada kekekalan, bukan hanya seluruh dunia, bahkan sampai kekekalan. Dan Kristus yang berkuasa itu berjanji menyertai kita. Apakah kita sering berpikir seperti Abraham sesungguhnya? Terlalu besar panggilan Tuhan. It's impossible bagi kita untuk mengerjakannya. Seringkali kita, termasuk saya sebenarnya, tidak expect dan tidak percaya bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu yang besar dan dahsyat di dalam hidup kita. Dan juga di antara orang-orang Kristen sekeliling kita, anak-anak Tuhan. Kita begitu banyak terbiasa hidup comfortable, nyaman dengan keadaan kita yang biasa-biasa saja. Dan sering tidak lagi berharap untuk perubahan yang signifikan di dalam kehidupan kita. Tetapi Paulus mengingatkan kepada kita di dalam suratnya kepada Korintus, saya akan hidup biasa-biasa saja, saya akan hidup seperti orang dunia yang sama lah, biasa-biasa saja. Kalau Kristus tidak dibangkitkan. Saya justru akan hidup mencari kesenangan biasa, tidak ada sesuatu yang dramatis, yang signifikan di dalam hidup saya, tidak ada suatu dorongan yang besar untuk saya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, berfungsi sebagai garam dunia, terang dunia, memberi pengaruh kepada dunia ini, hidup diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. From glory to glory, He's changing me. Paulus mengatakan, saya akan hidup tidak memikirkan itu semua kalau Kristus tidak dibangkitkan. Saya akan hidup sama seperti orang dunia ini kalau Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi kalau Kristus sudah dibangkitkan dan faktanya dia sudah dibangkitkan, maka saya akan hidup berjuang dengan kekuatan yang dari Tuhan. Saya akan menjadi pelari yang terus mengarahkan pandanganku kepada Kristus dan berjuang dengan tekun, terus menerus tidak pernah berhenti karena ada pengharapan yang pasti di depan. Karena Kristus sudah dibangkitkan, maka saya berjuang setiap hari melawan binatang buas di Efesus. Orang-orang yang melawan Tuhan, saya berjuang dengan setiap hari. Karena Kristus sudah dibangkitkan, maka aku melatih tubuhku setiap hari. Seperti masuk ke gym, aku melatih supaya aku tidak sembarangan memukul.
terus-menerus membangun hidupku untuk semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian, pertanyaannya adalah apakah engkau percaya bahwa Tuhan bisa mengubah orang berdosa? Saudara percaya orang berdosa itu bisa berubah hidupnya? Apakah saudara percaya bahwa dia bisa mengampuni dosa dan mengubah kita, orang-orang berdosa itu, menjadi indah dan mulia di hadapan Tuhan, di hadapan sesama? Apakah kita sungguh percaya kita adalah terang dunia dan garam dunia yang dipanggil untuk menjadikan segala bangsa murid daripada Kristus? William Carey, seorang misionaris ke India, mengatakan, expect great things from God and attempt great things for God. Mengerjakan hal-hal yang besar bagi Allah dan expect hal-hal yang besar dari Allah untuk bekerja dalam hidup kita. Saudara, seringkali kita juga menjadi godaan bagi hidup kita, hidup di tengah dunia yang nyaman, aman, tenang, ya, dingin lagi. Sudah kita tenang, nyaman, comfortable di dalam keadaan kita sekarang ini. Dan kita tidak expect, kita tidak betul-betul expect. Apakah kita menjadi terang dunia? Apakah kita berfungsi sebagai garam dunia di tengah-tengah dunia ini? Dan bahkan kita melihat orang hidup kita, orang-orang sekeliling kita terus bergumul di dalam dosa kita. Betulkah kita percaya Tuhan bisa mengubah mereka? Sebenarnya kita kalau sudah mengikuti terus ikut aktif terlibat di dalam pelayanan, sudah akan terhibur banyak melihat khususnya para pemuda-pemudi, ya, dan juga tentu ada keluarga-keluarga yang betul-betul mengalami perubahan yang dahsyat di dalam hidup mereka. Berubah karakternya, hidupnya, menjadi dewasa, menjadi matang, menjadi berkat yang besar. Itu memberi kekuatan bagi kita sekalian. Poin pertama ini mengingatkan kita, biarlah kita tidak menjadi orang Kristen yang puas dengan segala keadaan yang biasa-biasa saja yang kita alami. Biarlah kita tidak puas dengan apa yang sudah kita capai, kita kerjakan. Karena Tuhan punya rencana yang besar bagi kita. Rencana yang besar itu tidak berarti, maksudnya tidak berarti kita semua menjadi orang-orang yang terhormat di dalam dunia ini, menjadi perdana menteri seperti Yusuf di Mesir. Itu bukan berarti seperti itu. Tetapi berarti adalah kita terus setia dan Tuhan akan pakai kita di dalam kapasitas kita yang berbeda-beda menjadi berkat yang besar di sekeliling kita. Orang-orang seperti Dorcas yang sangat sederhana, yang setia membangun, membuat baju bagi janda-janda, bagi orang-orang miskin. Dia tetapi terus berjuang. Dia setia mengerjakan itu hari demi hari, minggu lepas minggu, bulan demi bulan, tahun lepas tahun. Sehingga ketika dia mati, dampaknya baru sadar. Begitu banyak orang yang diberkati melalui hidupnya. Saudara sekalian, kita perlu, poin sini kita perlu setia, tidak mundur, tidak kompromi dengan dosa. Hari Rabu Pak Nemel mengingatkan kita dari Ibrani pasal 12, biarlah kita boleh menanggalkan segala dosa yang merintangi kita, berlari-lari dengan giat, dengan tekun, persevere, berjuang, melakukan kehendak Tuhan. Tanggalkan dosamu. Dosa itu merintangi beban yang berat, kita tidak bisa lari, kita tidak bisa maju, berat sekali. Tanggalkan segala dosa yang begitu berat, merintangi, membebani kita. Dan berlari-lari dengan giat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara sekalian, biarlah hal yang pertama yang kita boleh belajar dari Abraham di sini adalah visi kita kadang-kadang terlalu kecil.
seperti Abraham. Tapi biarlah mata kita memandang kepada Tuhan dan percaya, dan sungguh-sungguh percaya akan janji Tuhan, akan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, bagi umatnya. Jangan puas dalam keadaan kita sekarang. Saya semakin mengerti apa yang Pendeta Stephen Tong dorong kita, jemaat di segala tempat, bukan hanya di Melbourne, di cabang-cabang di segala tempat, terus mendorong untuk berjuang di tengah-tengah akan dunia ini. Khususnya di dalam, mungkin tentu salah satu konteksnya adalah di dalam sekarang banyak pembangunan gedung, di mana-mana 25 cabang gedung gereja sedang dibangun di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Dan itu mendorong kita boleh bersama-sama mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Kita sekali lagi memang Pak Tong menegur kita di sini waktu beliau hadir, kita sudah puas, enak, nyaman, cukup, bahkan lebih dari cukup mungkin. Yang apa yang sudah ada, apa yang sudah kita kerjakan. Karena visi kita terlalu kecil. Masih begitu banyak hal yang Tuhan ingin kita kerjakan. Harap kita boleh bersama-sama masuk di dalam proses ini. Progressive sanctification. Masuk di dalam proses kita maju, makin hidup kita makin dibentuk oleh Tuhan, makin berubah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita makin membesar, makin lebar, makin menjangkau banyak orang, sehingga kita boleh menjadikan segala bangsa murid Kristus. Itulah yang Tuhan inginkan, itu panggilan Tuhan bagi setiap kita. Saya percaya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di Springvale dengan membeli satu tempat di sana. Ya. Ini kesempatan Tuhan mendorong kita lagi. Mendorong kita. Kesempatan kita boleh bertumbuh, berjuang bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kota Melbourne ini. Biarlah kita boleh setia dan terus diingatkan akan apa yang Tuhan kehendaki. Dan momen-momen yang tertentu yang Tuhan sediakan bagi kita, kita boleh maju, step up, dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia mungkin Tuhan yang panggil, pasti Tuhan yang panggil, Tuhan bentuk mereka, tapi tidak kelihatan apa yang mereka kerjakan. Sampai satu hari mereka dipanggil oleh Nebukadnezar dan untuk menyembah patung Nebukadnezar itu. Dan mereka tidak akan mengatakan apa yang mereka katakan kalau mereka tidak setia di dalam sehari-hari hidupnya. Mereka kalau tidak terus maju, tidak setia mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka tidak mungkin berdiri di ancaman Nebukadnezar yang begitu berdaulat itu. Menyembah patung ketika ada bunyi trompet berbunyi. Tunduklah sekali saja dan kau akan aman, nyaman seumur hidupmu. Tapi kalau tidak, kau akan lempar engkau ke perapian yang menyala-nyala. Mereka tidak mungkin mengatakan kalimat selanjutnya kalau mereka tidak setia kepada Tuhan di dalam hidup mereka sehari-hari. Kalau mereka tidak berjuang, kalau mereka tidak percaya Tuhan yang berdaulat atas hidup mereka, Tuhan yang memiliki rencana yang besar bagi mereka, Tuhan yang memiliki akan kehendak yang dahsyat di dalam hidup mereka. Mereka di situ ketika ujian itu tiba, mereka berhasil karena mereka sudah setia di dalam hidup mereka sehari-hari. Biarlah kita bersama-sama berjuang, dan baik kita pribadi lepas pribadi, saya juga pribadi, saudara lepas pribadi, di dalam keadaan yang berbeda-beda. Jangan puas, saya terus juga diingatkan, jangan puas dengan apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita kerjakan. Karena Tuhan masih memiliki rencana yang besar bagi kita. Karena Tuhan masih terus ingin membentuk hidup kita makin indah di hadapannya. Makin dipakai Tuhan lebih besar. Marilah kita berjuang bersama-sama hidup di dalam kehendak Tuhan. Hal yang kedua kita boleh belajar dari kisah Abraham di sini adalah berjalan mengikuti Tuhan, hidup menuju kepada rencana Tuhan yang besar itu seringkali menuntut penyangkalan diri dan pengorbanan. Ya, seringkali menuntut penyangkalan diri
dan pengorbanan. Abraham di sini kita melihat pertama-tama dia pergi meninggalkan keluarganya dan pusat kekuasaan dunia sebenarnya pada waktu itu. Ya. Nah, saya diberitahu, kalau ada pendeta Ivan Kristiono, kalau Ibu Lucy mengatakan, dia lagi dengar khotbahnya, mengatakan kalau hitungan-hitungan ini ketika dia kemudian Abraham dengan istrinya dengan Lot meninggalkan Haran, itu kemungkinan besar dia meninggalkan bukan setelah ayahnya Terah itu meninggal. Jadi kemungkinan besar adalah waktu ayahnya Terah itu masih hidup, dia meninggalkan Haran dan menuju tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Jadi dia harus meninggalkan keluarganya, dan bukan hanya keluarganya, Ur dan Haran itu adalah sebenarnya pusat kekuasaan dunia pada waktu itu. Mungkin seperti New York dan LA-nya Amerika, ya, atau seperti Sydney dan Melbourne-nya Australia, gitu ya. Pusat dua kota yang besar, Ur dan Haran itu. Nah, Abraham dipanggil untuk tinggalkan, pergilah dari tanah itu ke tempat yang aku akan sediakan dan tunjukkan kepadamu. Dan Abraham taat di situ, meninggalkan keluarganya dan juga meninggalkan akan pusat peradaban atau kekuasaan daripada dunia. Dan di dalam perjalanan itu kita melihat Abraham kemudian mendirikan mezbah. Di tempat-tempat di dalam perjalanan itu dia mendirikan mezbah, altar bagi Tuhan, mau mengatakan ini adalah milik Tuhan dan ini adalah tempat di mana Tuhan disembah. Ada 3 tempat di sini yang dikatakan, ada Sikem, kemudian daerah antara Bethel dan Ai. Yang kemudian nanti dalam cerita selanjutnya anak-anak dan cucu Abraham, Yakub itu menjadi penting sekali. Mau menyatakan ini tempat adalah ini milik Tuhan, tempat di mana Tuhan akan disembah dan dipermuliakan. Tantangan, pengorbanan, meninggalkan akan rumah dan peradaban dunia. Namun saudara, kalau sudah kita membaca selanjutnya, kita mengetahui bahwa Abraham segera menghadapi ujian dan kesulitan juga di sini ketika dia mengikuti Tuhan, mentaati Tuhan. Dikatakan di dalam sesudah Abraham di dalam ayat yang ke-10, dia sampai di tanah Negeb, ayat 9 dan ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu. Pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Saudara sekalian, ini tentu juga menjadi pergumulan, kesulitan ketika Abraham mengikut Tuhan. Bukankah Tuhan sedang memimpin dia dan dia mau taat kepada rencana dan kehendak Tuhan, dan dia menuju kepada tanah perjanjian yang Tuhan sediakan? Tetapi mengapa tanah perjanjian? Bukankah seharusnya tanah perjanjian itu adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu? Ya, seperti New Zealand, penuh susu dan madu. Susunya banyak situ, madunya terkenal, madu kahani. Saya suka kata itulah tempat perjanjian, tanah perjanjian. Seperti tanah perjanjian. Sudah, tetapi di sini Abraham menghadapi akan kelaparan. Di tanah negeri itu kelaparan muncul, dan yang kemudian yang dilakukan Abraham adalah dia pergi ke Mesir untuk tinggal di situ. Saudara sekalian, Mesir itu adalah sesuatu yang kata yang istilah pergi ke Mesir, went down to Egypt, itu seringkali di dalam perjanjian lama, kitab Kejadian khususnya, itu memberi konotasi negatif. Ya, pergi ke Mesir, turun ke Mesir, gitu ya. Di dalam PL went down to Egypt itu memberi pengertian bahwa mereka atau Abraham di dalam konteks ini sedang melawan rencana Allah. Rencana Allah. Israel, kalau sudah mengingat nanti di dalam kitab Keluaran, mereka yang keluar dari Mesir, sudah keluar dari Mesir, tetapi dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Tapi mereka terus komplain di dalam segala kesulitan. Mereka terus ingin kembali ke Mesir. Ketika kesulitan tiba,
Mereka berkata, kenapa engkau tidak membiarkan kami di Mesir saja? Di Mesir itu banyak ikan, banyak mentimun, banyak melon, banyak sayur-sayuran, banyak bawang. Di mana kami di sini kelaparan, hanya mana. Tuhan berikan mana setiap hari, bosen mana setiap hari. Mereka ingin ikan, mentimun, melon, sayur-sayuran, bawang, dan sebagainya. Kembali ke Mesir, itu adalah satu hal yang negatif. Ya, seorang teolog mengatakan Israel memang sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak pernah keluar dari Israel. Ya. Israel went out from Egypt, but Egypt never goes out from Israel. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah Israel meskipun sudah keluar secara fisiknya meninggalkan Mesir, tetapi hatinya masih ingin kembali ke Mesir. Hatinya masih mau kembali ke Mesir. Dan di sini kita melihat di Mesir inilah seluruh janji Tuhan ada di dalam bahaya. Ya. Sarai akan diambil sebagai istri oleh Firaun. Ya, dan juga turunannya menjadi rencana Tuhan bisa berantakan kalau bukan karena intervensi daripada Tuhan. Tanahnya juga, Abraham meninggalkan tanah perjanjian dan ada di Mesir di sini. Dan Abraham mulai jatuh di dalam dosa di sini. Ketika dia mengatakan persuasi, mendorong akan istrinya Sarai. Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ya, meskipun perkataan Abraham ini tidak 100% salah, sudah lihat nanti selanjutnya ada penjelasan bahwa memang Sarai itu adalah saudara tiri daripada Abraham sebenarnya. Tetapi jelas kitab Kejadian dan di dalam sini jelas tidak mengatakan, bukan itu poinnya. Poinnya adalah karena Abraham ketakutan. Dia tidak percaya kepada Tuhan, beriman kepada janji Tuhan yang akan menjadikan keturunannya bangsa yang besar. Pasti Tuhan akan pelihara dan menggenapi janjinya, tetapi dia takut dia akan dibunuh. Dan ini tentu menjadi lebih sulit lagi karena ternyata rencananya seperti berhasil. Ya, Abraham seperti berhasil, kemudian kau sudah membaca, karena itulah yang dilakukan. Pura-pura istri Sarah itu dibilang sebagai saudaranya perempuan, maka Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik. Ini brothernya, older brother. Karena ia mengingini perempuan itu. Abraham mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki, dan seterusnya. Dan ini menjadi lebih sulit lagi. Kadang-kadang kita bisa mengalami hal seperti itu. Tidak taat kepada Tuhan dengan pikiran, strategi kita sendiri. Kemudian kita seolah-olah pertama-tama seperti berhasil. Ada kelancaran, ada keberhasilan secara ekonomi dan sebagainya. Sepertinya berhasil. Tapi lupa akan rencana Tuhan. Lupa akan kehendak Tuhan. Dan tidak sadar dia ada di dalam keadaan yang sangat berbahaya kalau bukan itu intervensi daripada Tuhan. Kita melihat di sini tentu Sarai adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Ini kalau Abraham umur 75, berarti Sarai waktu itu sudah 65. Ya, beda 10 tahun antara Abraham dengan Sarai. Tetapi masih sangat cantik berkali-kali sini katakan. Sangat cantik, very beautiful. Bahkan raja yang sudah banyak istri, banyak gundik, melihat Sarai, melihat sangat cantik parasnya. Dan dia menginginkan mengambil Sarai sebagai istrinya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa meskipun Abraham salah dan bergumul dan dia menganggap bahwa keselamatan dirinya itu lebih penting daripada kasihnya kepada Tuhan dan kasihnya kepada Sarai, sebenarnya dia seperti membiarkan Sarai diambil sebagai istri Firaun. Dia
dengan kata lain lupa atau bahkan mungkin belum mengenal berapa besarnya Tuhan itu. Bukankah kadang-kadang kita juga mengikut Tuhan seperti itu? Ya, kita mau taat kepada Tuhan, kita mengikuti kehendak Tuhan, kita ingat bisa ada kesulitan, pergumulan, tantangan yang besar yang kita harus hadapi. Dan kita kemudian mulai takut, mulai berpikir, mulai tidak beriman, mulai berpikir secara rasional, logika kita sendiri, bukan berpikir dengan iman, ya, tapi berpikir dengan diri kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, dan kita mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan firman. Jelas tidak sesuai dengan firman apa yang Abraham lakukan di sini. Dan sepertinya awalnya kelihatan berhasil. Dan itu menjadi godaan yang besar di dalam kehidupan kita. Tapi kita bersyukur Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan berintervensi. Karena Tuhan melihat Abraham sudah mulai melenceng dan dia bukannya rencana Tuhan dia adalah menjadi bangsa yang besar dan dia akan menjadi berkat yang besar bagi bangsa-bangsa lain, tetapi dia di sini bukan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, tetapi dia menjadi kutuk bagi Firaun dan seisi rumahnya. Itulah ketidaktaatan kita kepada Tuhan mesti kelihatan berhasil. Kita sebenarnya bisa menjadi kutuk bagi orang lain, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Ayat 17 mengatakan, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya. Karena Sarai, istri Abraham itu. Hal yang kedua di sini kita belajar. Tuhan adalah Tuhan yang rencananya tidak mungkin digagalkan manusia. Termasuk oleh ketidaktaatan dan dosa-dosa kita. Ini adalah penghiburan yang besar. Ya. Bahwa the grace of God is greater, it's much greater than all our sin. Anugerah Tuhan, rencana Tuhan, kedaulatannya itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Dan dia tidak pernah bergantung kepada kita. Dia tidak pernah bergantung kepada ketaatan kita, tidak. Dia akan, rencananya pasti terjadi. Kalau kita tidak taat, kita tidak berbagian di dalam rencananya, Tuhan akan bangkitkan orang-orang lain untuk menggenapi rencananya. Kita akan terbuang, kita yang tidak masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tapi bersyukur kepada Tuhan, kalau Tuhan adalah Tuhan yang beranugerah, yang penuh anugerah, penuh belas kasihan kepada umatnya. Sehingga meskipun dia tidak pernah bergantung kepada kita, dia ingin dan dia memanggil kita menjadi bagian daripada rencananya itu. Inilah rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Dia akan mengarahkan sesuai dengan kehendaknya. Kalau Tuhan tidak berintervensi di sini, maka Abraham habislah, rusaklah dan hancurlah semua apa yang hal-hal yang baik yang Tuhan sudah janjikan kepada dia. Tetapi Tuhan yang berdaulat berintervensi dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya namanya dipermuliakan dan umatnya mengalami sukacita dan berkat yang daripada Tuhan. Saudara sekalian, terakhir kita melihat bagian kisah Abraham ini adalah bahwa ultimately janji Tuhan kepada Abraham ini tentu digenapi di dalam Kristus. Mari kita lihat satu ayat di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama. Galatia 3 ayat yang ke-16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi janji Tuhan, dan keturunan khususnya, di sini ultimately digenapi di dalam Kristus. Kristus adalah namanya akan menjadi yang termasyur. Kristus ketika dia mati bangkit naik ke surga, dia diberikan nama di atas segala nama,
Dan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi. Dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua yang datang kepada Kristus akan menerima segala berkat rohani di dalam sorga. Dan sebaliknya mereka yang menolak dan menghina Kristus akan termasuk orang-orang yang terkutuk. Seperti yang Tuhan katakan kepada Abraham. Jadi, tetapi kita juga tahu bahwa untuk menerima semua janji Allah itu, Kristus harus meninggalkan sorga. Dia adalah the true and better Abraham. Abraham meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, pergi ke tempat yang asing. Kristus meninggalkan sorga, datang ke dalam dunia. Dan waktu datang, dia ditolak. Dia harus mengalami segala kesulitan pergumulan. Ditolak, tetapi dia terus taat. Dia terus taat sepenuhnya sampai mati di atas kayu salib. Ketika dia diancam, Kristus terus mengatakan kebenaran, tidak seperti Abraham yang mementingkan dirinya sendiri dan kemudian berbohong, mengatakan ketidakbenaran. Meskipun dia hanya beresiko, dia berpikir kalau dia mengatakan Sarah itu istrinya, dia ada kemungkinan dia akan dibunuh. Tapi Kristus tahu ketika dia mengatakan kebenaran, dia pasti akan dibunuh. Dan itulah memang yang terjadi. Dia mati karena dia menyatakan siapa dirinya sesungguhnya. Dia mati karena dia menyatakan tujuannya datang ke dalam dunia ini. Dan Kristus melakukan semuanya itu bagi kita. Bagi kita, supaya kita yang ada di dalam Kristus, kita boleh menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Bapa yang mengasihi anaknya yang tunggal itu. Sehingga 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan supaya kita yang ada di dalam Kristus boleh dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita, supaya kita yang ada di dalam Kristus boleh dibenarkan oleh Allah. Sehingga kita semua orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang menerima berkat Tuhan, penyertaan daripada Tuhan, pimpinan daripada Tuhan. Dan hal ini menjadi penghiburan, kekuatan yang besar bagi kita. Rencananya itu tidak mungkin gagal, dan mendorong kita juga untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus dan menjadi saksinya. Sehingga banyak orang dari segala bangsa, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, dari Southeast termasuk. Ya. Southeast dari Melbourne. Boleh menerima berkat daripada Kristus dan mempercayai Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah apa yang dikerjakan Tuhan bagi kita di dalam Abraham yang menjadi bayang-bayang daripada Kristus. Dan Kristus adalah the true and better Abraham. Sehingga kita boleh sungguh-sungguh belajar dari ketaatan Abraham, dari kegagalan Abraham, dan dari anugerah Tuhan kepada Abraham, sehingga kita semua yang ada di dalam Kristus boleh sungguh-sungguh mengerti. Inilah rencana Tuhan, inilah pekerjaan Tuhan, dan kita boleh mata kita terus memandang kepada Tuhan, kepada Kristus yang adalah yang memberikan iman dan yang akan menyempurnakan iman kita di dalam Dia. Dia telah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita. Dia akan menyelesaikannya, menggenapinya, sampai kehendaknya jadi di dalam hidup kita, di dalam bumi ini, seperti di surga. Biarlah kita bersama-sama masuk terus di dalam rencana Tuhan dan bertumbuh mengenal Tuhan, dan kita dikuatkan karena kita memiliki Kristus yang adalah the true and better Abraham, yang di dalamnya kita menerima segala berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa bersama.
Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saya undang Vikaris Limiji untuk maju ke depan, pimpin kita di dalam doa. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami di surga, we thank you for the Son of Abraham, Jesus Christ. kami bersyukur untuk anak Abraham, Yesus Kristus. We thank you because you remember all your promises. Kami bersyukur karena Engkau mengingat seluruh janjimu. You have called us from all nations. Kau telah memanggil kami dari segala bangsa. You made us your sons and daughters. Kau menjadikan kami anak-anak-Mu. And we should look upon Abraham and say, he is our father. Kami boleh melihat kepada Abraham mengatakan dia adalah bapa kami. And we're also made the people of your promise. Dan kami juga dijadikan umat-Mu, umat perjanjian-Mu. Lead us, O Lord, in the path of faith, Pimpin kami di dalam jalan iman, so that we should live our whole lives for you. sehingga kami boleh menjalani seluruh hidup kami bagi Engkau. Would you help us to overcome our lack of faith, Kiranya Engkau menolong kami ketika kami kurang beriman kepadamu. that we should always choose obedience, Dan menolong kami untuk kami selalu memilih jalan ketaatan. We thank you, Lord. Kami bersyukur Tuhan. We also thank you for your word. Kami bersyukur untuk firman-Mu. We pray in the name of your Son, Jesus Christ. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.